duduk gitu. Duduk Raya duduk. Jujur aku waktu adegan duduk Raya duduk itu aku beneran kaget. Kayak nggak duduk Raya duduk. Aku lagi baca ulang bukunya. Terus aku mikir gini nih, kalau buku ini nanti dibuat film, aku pengen banget main di film ini sebagai Raya. Aku sempat bilang kayak begitu. Sempat bilang begitu dan aku tulis di salah satu halaman di bukunya. Aku bilang aku adalah Raya di salah satu halamannya. Gue udah bikin ini fanbase-nya. Oh gitu. Punok. Apa tuh? Putri Niko. Oh. Panas gerah kayak gitu ya Kak? Lagi gerah. Gerah. Kenapa? Gerah. Hai Sobat Kompas.com, ketemu lagi sama aku Ira Gita Sembiring. Kalau misalnya ketemu aku, tentu saja aku akan ngobrol-ngobrol sama artis-artis papan atas Indonesia. Dan kali ini sudah kedatangan para pemain dari film The Architecture of Love. Bener ya aku sebutnya ya? Betul, tapi biar mudah, kita tuh punya singkatannya. Taol. Taol. Oke, langsung aja Taol ya. Taol. Gitu ya. Taol ya. Oke. Di sini sudah ada Jerome Kurnia. Halo, apa kabar? Baik. Kenapa kamu agak cool banget ya? Minal aidin wal faizin. Oh, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di sampingnya juga udah ada, aduh aku grogi banget sih. Udah ada artis paling cantik yang menurut aku. Ada kamu Terima Rino. Halo. Yeay. Ya ampun, hari ini seneng banget. Kita akan mau ngobrol-ngobrol banyak tentang Taol. Taol. Jadi ini film dewasa romantis yang akan tayang sebentar lagi gitu ya. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih, karena kan kemarin sempat ada yang viral. Yeah. Karena ini yang main kan Abang Nicholas Saputra ya. Kemarin tuh sempat ada yang viral Kak, kayak ada adegan di trailernya terus duduk gitu ya, Nicholas Saputra duduk gitu, terus kayak banyak perempuan-perempuan yang kayak beginilah kalau misalnya aku menuruti apa kata Nicholas Saputra gitu duduknya. Oh jadi mereka ngedit gitu ya? Ngedit gitu, jadi kayak cuplikannya terus dibikin pokoknya kayak posisi mereka lagi duduk gitu karena lagi disuruh sama Nicholas Saputra. Nicholas Terus Saputra. langsung kayak gitu maksudnya. Gitu Kak, mungkin bisa diceritain sih ini gimana sih waktu syutingnya, behind the scene-nya tiba-tiba Disuruh duduk. nyangka nggak gitu viral gitu. Duduknya duduk gitu. Duduk Raya duduk. Oke, adegan duduk itu ya, itu adegan duduknya aku ingat banget kita syutingnya di Montauk. Dan itu kita ngejar matahari banget. Karena di Montauk di New York itu sunsetnya sekitar pukul 5 sore, setengah 5 gitu. Akhirnya kita, dan hari itu tuh beneran kita ngambil cuma scene mobil doang. Kita ada 3-4 scene. Dan scene duduk itu adalah scene terakhir yang kita ambil di hari itu. Dan itu adegannya kita lagi ngejar matahari. Itu sekitar 10 menitan lagi udah bakal sundown. Akhirnya itu adegan emosional, tapi itu beneran kita lagi cepet-cepetan sama matahari gitu. Jadi kayak mungkin ke bawah kalian, ayo cepetan kan kalau misalnya di take ulang nanti keburu malam gitu. Jadi lumayan deg-degan scene itu karena kita nggak punya waktu besok lagi karena besok udah harus ganti scene. Dan ini emang harus dikerjakan di hari itu juga. Jadinya ya udah gitu. Dan jujur aku waktu adegan duduk Raya duduk itu aku beneran kaget. Kayak nggak duduk Raya duduk. Baiklah saya duduk. Oke, tapi memang mungkin untuk sahabat Kompas.com, jadi Taol ini adalah film yang diangkat dari bukunya Kak Ika Natasha ya. Betul. Siapa sih yang nggak tahu Kak Ika Natasha ini adalah salah satu penulis terkenal ya. Buku-bukunya bestseller semua dan udah banyak juga yang jadiin film. Betul. Aku mau tanya dulu, ini waktu pertama kali gimana Kak ceritanya bisa bergabung dalam project ini, terus kenapa sih akhirnya tertarik gitu? Kamu kan tadi udah sebut Ika Natasha. Aku memang selalu mendengar cerita tentang Ika Natasha kalau beliau menulis suatu cerita itu penuh dengan rasa-rasa dan alur-alur yang sangat menarik. Gitu. Jadi aku sangat tertarik untuk gabung di film ini dan karakter aku sebagai Aga di film The Architecture of Love juga mempunyai warna yang sangat beda dari karakter-karakter lain menurut aku. Jadi aku sangat tertarik
Jadi kalau kamu tanya suruh pilih karakter mana, aku tetap akan pilih Aga. Karena itu yang paling menarik buat aku. Dan selain itu juga aku sangat tertarik karena aku sangat suka dengan karya-karyanya Mas Teddy selaku sutradara. Tapi kamu harus dengar cerita Putri. Put, ceritain soal buku. Gimana Kak Putri? Aduh. Waduh, Tuh, jatuh. lu lanjut buku. Gimana Kak Putri? Awal aku ditawarin film ini itu sekitar 4 tahun yang lalu sebelum COVID. Tapi aku baca bukunya Mbak Ika tuh udah lama sebenarnya. Dan salah satu buku favorit aku dari Mbak Ika tuh Taol. Dan sering banget aku baca ulang. Dan suatu hari aku lagi cuti hamil, melahirkan. Aku lagi baca ulang bukunya. Terus aku mikir gini nih, kalau buku ini nanti dibuat film, aku pengen banget main di film ini sebagai Raya. Aku sempat bilang kayak begitu. Sempat bilang begitu dan aku tulis di salah satu halaman di bukunya. Aku bilang aku adalah Raya di salah satu halamannya. Aku tutup. Terus nggak lama kemudian ditelepon lah sama Pak Parwes sama Star Vision. Ini ada tawaran film dari bukunya Ika Natasha, Taol, dan kamu jadi Raya. Aku langsung kayak, ini apa nih gitu? Ini beneran? Beneran. Ini, Jangan-jangan bukunya Kak Putri dikirimin sama Kak Ciko gitu ke Pak enggak ya? Death Note kali. Tapi bener-bener kayak nggak tahu langsung dapat tawaran itu aja Kak? Gitu. Iya gitu. Jadi kayak beneran awalnya kaget. Kayak nggak percaya gitu? kok bisa sih kayak. Aku nulis cuma iseng doang sih sebenarnya ya, pengen juga, cuma kayak ya udah nggak berharap juga bakal beneran gitu karena Keren. udah lama vakum juga 2 tahunan kan. Gitu akhirnya ya udah menerima tawaran dengan alasan aku suka sekali sama bukunya. Sesimpel itu aja. Aku suka sekali sama bukunya. Berarti memang udah baca sebelum main filmnya. Betul. Tapi kenapa Kak? Maksudnya waktu baca buku itu kenapa Kak Putri kepikiran kayaknya aku mau jadi Raya deh? Apa mungkin memang ada banyak kemiripan atau gimana? Ya dong aja, masa jadi yang lewat doang. Ya nggak sih? Mungkin karena kan mungkin di situ ada banyak karakter yang lain. Iya. Kalau pengen banget ikut dalam project ini kalau bukunya nanti difilmkan tuh karena emang aku suka banget sama bukunya. Dari segi cerita aku suka dan karakter-karakter yang di buku ini emang sangat menarik sekali gitu kan. Ceritanya kompleks gitu. Semuanya ada, perasaan semuanya ada di situ. Tapi kenapa Raya? Karena aku mungkin ngerasa ada kemiripan antara aku dan Raya gitu, kayak saling terkoneksi. Saat aku baca Raya aku ngerasa ini ada beberapa partnya Raya yang kok aku banget ya gitu. Jadi mungkin gara-gara itu simpatinya muncul, terus pengen banget deh meranin Raya gitu. Karena kan memang Kak Putri juga kalau aku lihat kan pernah suka bikin puisi-puisi, punya buku juga ya Kak ya? Betul. Emang iya Put? Iya. Kamu gak pernah cerita sih? Iya, penulis juga Kak Putri Marina ini. Kapan mau ini Udah lama. bikin skrip? Gue yang main nih. Bener ya? Berkisahlah. Tapi sempat kepikiran emang ketika itu memang karena memang sama-sama suka nulis atau gimana Kak waktu baca? Mungkin itu Raya. Sama-sama suka nulis mungkin faktor paling belakang ya gitu. Kayak aku lebih ngelihatnya tuh kayak Raya ini orangnya sensitif. Sama kayak aku. Terus suka mendem, terus suka bengong, nyimpen semuanya sendiri gitu, kayak kok ada koneksinya ya gitu sih. Berarti kalau waktu pendalaman karakternya gimana tuh Kak? Berarti memang nggak usah terlalu, karena memang mungkin udah banyak kemiripan atau memang ada hal-hal yang dipelajari? Kalau pendalaman karakter sih biasanya kalau kita semua tuh ada reading gitu kan. Jadi kita ya udah kita Workshop, fasilitas. Kita bacain dialognya, kita mulai untuk membangun si karakter ini gitu. Karena walaupun udah ada bukunya, udah ada pedoman di bukunya, tapi kan ini kita ada skrip lagi di mana kita semua yang ada di project ini aktor-aktor kayak menciptakan karakter yang udah ada di bukunya gitu. Jadi emang menciptakan bukan dari nol, tapi kita
kita nggak plek ketiplek ngambil dari bukunya gitu. Ada beberapa esensi yang kita tambahin, ada beberapa yang kita kurangin. Gitu. Iya. Berarti memang nggak semua yang ada di buku jadi semuanya dibuat dalam satu film itu ya? Iya gitu, kayak contohnya karakternya Raya kalau di buku tuh beneran sendu banget. Tapi kalau di filmnya aku coba untuk combine dengan sisi ceria, sisi dia suka ketawa yang kayak gitu. Iya. Kalau Jerome gimana waktu jadi Aga ya berarti? Kenapa? Karena ini pertanyaan sudah ditanya berkali-kali tadi. Baru banget nih, baru banget. Selama gue hidup berkali belum pernah ada yang nanya. Baru kali ini? Baru kali ini. Tentu karena kan baru kali ini kita ngobrolin soal Aga. Betul. Ya, Betul. Tetap ya dengan... Yoi. Gimana? Tanggal 30. Tanggal 30. April. Belum, ini masih ini. Gak apa-apa, bentar lagi. Jadi, dia bakal berkali-kali. Jadi cara mendalami peran Aga yang tadi Putri juga udah sebut ya kita ada proses banyak banget gitu diskusi bersama sutradara gitu kan. Dan intinya aku selalu percaya bahwa ketika kita lagi reading itu yang beratnya ntar kalau udah syuting itu udah tinggal main aja. Tapi kita kan selalu dijagain tetap sama sutradara kayak oke, naikin dikit turunin dikit gitu. Jadi prosesnya menyenangkan buat aku karena Aga ini karakternya sangat spesial buat aku karena aku bisa merasakan, ini aku kasih background story dikit ya. Arga itu dia adalah orang Indonesia yang bekerja di New York. Oke. Dan dia mempunyai background yang lumayan privilege, jadi mempunyai pendidikan yang bagus dan pengetahuan yang luas gitu dan background yang secara finansial sangat berkecukup, lebih bahkan. Iya. Jadi dia bekerja di New York, dia punya teman-teman orang Indonesia dan di situ dia ketemu Raya gitu. Jadi aku bisa merasakan kayak apa sih rasanya kayak lo tinggal di New York jadi New Yorkers tapi lu juga orang Indonesia dan lu kayak ketemu perempuan ayu ini gitu kan di sana jadi kayak gitu deh pokoknya. Oke. Tapi aku penasaran ada nggak sih bedanya kan kalau Kak Putri sama Jerome kan filmnya sudah banyak sekali ya yang udah main film banyak sekali. Ada nggak bedanya main film yang diangkat dari adaptasi dari buku sama yang nggak dari situ? Nah ini baru nih kalian nih. Ya, iya belum benar. ada nih. Belum ada nih. Keren. Bagus. Iya. Beda. Bedanya kalau apa? menurut aku beda pasti karena kalau memang ada yang karakter dari adaptasi itu lebih banyak temboknya. Betul. Jadi kayak oke, Aga tuh udah di sini. Ya. Kita bisa cari sendiri dia kemana gitu. Dalam arti sifat pergerakan dan lain-lain. Pokoknya orangnya. Nah, sedangkan kalau yang nggak pakai adaptasi itu kita lebih bebas. Explore. Iya, kan nggak mungkin kan tiba-tiba agak kayak melenang jauh banget dari bukunya. Dari karakter yang sudah dibuat. Gitu. Iya. Kalau menurut Kak Putri gimana? Kalau beda sih pasti beda ya, benar katanya Jerome gitu. Kalau karakter yang udah ada di buku itu temboknya tuh banyak. Dan karena temboknya banyak malah jadi awalnya tuh beban gitu. Karena kita nggak bisa membangun menciptakan karakter seluas itu gitu. Kalau biasanya kita bisa seluas ini, sekarang lebih kecil lagi ruang lingkup kita untuk menciptakan karakter gitu. Plus karena aku juga pembaca buku gitu, jadi menempatkan diri aku sebagai pembaca buku yang kalau buku favorit aku difilmkan, ada rasa deg-degannya. Ini filmnya apakah akan sesuai dengan imajinasi aku atau enggak gitu. Jadi karena aku tahu pemikiran itu, akhirnya aku awal-awal sempat beban gitu. Apakah nanti yang mereka baca atau mereka bayangkan Raya, apakah mereka akan puas ngeliat Raya yang aku buat atau enggak gitu. Tapi semakin kita reading, semakin ngobrol sama sutradara gitu, rasa takut dan beban itu hilang sih sebenarnya dan emang gak harusnya ada di sana gitu. Ntar syuting jadi gak enak,
syuting jadi beban gitu. Jadi pelan-pelan dihilangin. Tapi itu jadi kalau buat aktor jadi justru membantu atau malah kayak sebaliknya Kak? Maksudnya karena memang udah ada patternnya, udah ada karakternya, udah sangat kuat gitu ya. Itu jadi membantu jadi lebih mudah, udah tahu mau apa, atau justru malah jadi kayak tantangan gitu? Pro kontra sih kalau menurut aku. Jadi Gimana tuh? ya kadang kita jadi ada guideline-nya kan. Tapi kok itu pro-nya, kalau kontranya kita nggak bisa terlalu jauh menyelenangnya. Jadi ya sama-sama aja sih, dua-duanya ada challenge-nya tersendiri. Gitu. Menarik ya, jadi pengen main film. Ayolah. Bercanda, aduh. Kok bercanda? Gak apa-apa lagi. Tapi kalau misalnya aku penasaran kalau seorang aktor gitu ya, untuk misalnya dari masuk ke satu karakter terus mau keluar dan mau masuk lagi ke misalnya ke project, itu gimana Kak biasanya, apa yang dilakukan Kak Putri sama Jerome biasanya untuk gimana biar lepas terus bisa masuk lagi ke karakter yang baru gitu? Ada ritual khusus ya? Gitu-gitu kan. Gajal gitu. Biasanya ngapain? Kayak penasaran aja sih. Setiap orang pasti beda-beda ya. Setiap orang beda-beda sih. Kalau aku mungkin pribadi, selain kita ada waktu buat reading, ngumpul sama sutradara dan pemain buat ngobrolin karakter. Kalau aku baru menemukan ini baru-baru ini sebenarnya. Wih, apa nih? Apa nih? Simple sih sebenarnya. Pakai lagu, Oh. playlist. Oh. Jadi aku membedakan playlistnya Putri Marino dan playlist setiap karakter atau film yang aku mainkan gitu. Jadi nuansanya itu beda. Jadi sebenarnya kayak Taol gitu, aku punya playlist khusus Raya. Untuk Raya. Buat Raya yang akan aku dengarkan selama proses reading dan syuting berlangsung gitu. Menarik. Setelah selesai itu, aku balik lagi ke playlistnya Putri Marino. Oke. Tapi somehow kalau lagu-lagu itu Raya aku dengerin, itu memorinya Raya tuh aku langsung inget lagi memori-memori itu. Gitu. Tapi ada nggak, kan lu balik nih dari Raya ke playlist Putri. Ada nggak satu lagu dari playlist Raya yang akhirnya masukin ke playlist Putri? Ada. Ada. Makanya selalu tiba-tiba keinget gitu. Tiba-tiba keinget gitu. That's the magic of music sebenarnya. Asik. Ceng. Apa aja Kak kalau boleh tahu Kak? Kalau playlistnya Raya apa aja waktu Itu Skrillex. Iya kan kan? kalau sendu-sendu gitu kan, lagunya apa? Lagu-lagu sedih-sedih. Playlistnya Raya, salah satunya yang menjadi soundtrack film ini, Losing Us, Oh ya. Raisa. Terus ada Daun Jatuh, Oke. judulnya Sebesar Itu Artimu di Hidupku. Terus ada kebanyakan lagunya Daun Jatuh sama lagunya 420. Oh, sedih sekali ya Raya Gitu. berarti ya. Gokil. Gokil. Kalau kata gue anak senja. Anak senja. Gila. Skena maju, skena mundur. Oke. Kalau Jerome apa? Apanya nih? Yang tadi, yang soal masuk dan keluar karakter. Ya pas aku berusaha untuk menetralkan diri dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang aku merasa itu mengingatkan kepada diri aku sendiri sih. Apa tuh biasanya? Hobi kamu gitu ya? Iya, gitu. Apa Gitu deh, hobinya? Kayak pokoknya ada waktu untuk Nongkrong gitu. waktu untuk diri aku sendiri di antara dua project. Jadi aku bisa kayak ngosongin diri. Kok gue luka ya? Oke. Liburan gitu ya. Kamu biasanya kalau lagi ini tuh ngapain? Maksudnya lagi di jarak itu biasanya apa yang kamu lakukan? Hal-hal normal, kayak mengingat kembali apa sih, kayak misalnya gue bangun tidur, olahraga, atau masak. Oh, kamu bisa masak? Bisa lah. Kenapa sih? Kayak menurut gue masak itu hal yang semua orang harus bisa. Iya betul. Iya nggak sih? Iya, ini aku emang Zaman biarin sekarang aja. tuh orang kalau bisa masak, lu bisa masak, kayak kasian banget coy. Betul nggak? Iya sih. Lu bisa masak kan? Tapi kan Tuh. iya sih, aku juga bisa kok. Kita Bisa jangan terlalu aku. jadi metropolitan guys. Iya. Enggak, ini aku karena emang biar excited aja Oke, kan gitu. ininya. Aku bisa. Kamu mau dimasakin apa? Aduh, nanti ya abis ini aku request. Mie instan cornet. Enak. Enak. Iya. Gitu. Jadi hal-hal simpel aja yang kayak ya udah gitu. Balik lagi ke gue. Oke, siap. Nah, aku mau tanya. Kalau tadi di awal kita udah bahas soal Nicholas Saputra gitu ya. Sekarang kita tanya sama
lawan mainnya Iya. gitu ya. Gimana Kak bermain bersama, ini pertama kali ya berarti ya sama, atau sebelumnya? Kedua kali. Kedua kali. Oh, sebelumnya Ada di project Di sebelumnya, project tapi sebelumnya. belum tayang. Oh, oke, siap. Tapi kalian akan lihat pertama kali di sini. Oke, siap. Jadi ini pertama ya, Yoi. itu ya. Hitungannya pertama. Gue udah bikin ini fanbase-nya. Oh gitu. Punok Apa tuh? Putri Niko. Oh. Udah bikin gue. Mau nge-ship. Kamu selain aktor, kamu juga bagian promosi ya? Iya, parah. Lo bisa gabung sama Mutia. Gimana? Tapi lu kenapa sih harus begini? Iya. Emang biar fokus langsung. Oh iya. Dia iya. juga langsung gini kan. Tuh. Langsung di zoom gitu ya. Aduh Oke. Tuhan, oke. Ya ini kali kedua aku syuting sama Mas Niko, tapi buat di kesempatan yang pertama itu emang sedikit banget waktunya. Oke. Gitu. Jadi buat di sini waktunya lebih lama, terus awalnya deg-degan gitu. Kenapa? Karena emang udah Itu sudah melihat Nicholas Saputo dari kecil kan. Oh gitu. Iya dong, kayak you grew up watching his Iya movies. sih. Oke, buat yang di film ini aku lumayan deg-degan ketemu sama Mas Niko awalnya gitu karena emang aku kagum banget sama Mas Niko, aku nonton karya-karyanya dia gitu. Tapi setelah pertemuan pertama, reading, ngobrol, enak sih gitu. Orangnya juga ngobrol banget, lucu. Terus kita syutingnya juga enak gitu. Jadi aman-aman aja semua. Iya. Kan dia kayak dikenalkan agak dingin gitu. Pertama-pertama gimana tuh Kak ajak ngobrolnya? Takut-takut atau udah langsung cair atau gimana? Takut sih awalnya sebelum dia datang ya. Aku ingat banget hari pertama ketemu sama Mas Niko itu di kantor buat reading. Oke. Aku udah nyampe duluan, aku kayak, duh gimana ya ntar ya ngobrolnya sama Mas Niko. Ntar gimana ya basa-basinya sama Mas Niko gitu. Deg-degan. Tapi pas Mas Niko dateng, ngobrol banget sih sebenarnya dan langsung cair gitu. Jadi enak. Dan kita punya sebulan buat reading. Jadi pas syuting tuh udah cair banget kita semuanya gitu karena emang waktu readingnya lama. Iya. Fasilitas yang diberi sangat baik oleh Gitu ya. produser. Betul. Iya. Bangun chemistry-nya gimana tuh Kak? Maksudnya ada memang waktu khusus berdua doang gitu readingnya atau gimana? Karena kan memang kalau aku lihat di trailer tuh si Raya sama si River ini berdua mulu gitu ya di situ. Kalau buat reading berdua itu pasti ada karena kita ada banyak sekali scene yang berdialog berdua gitu. Tapi untuk mencari chemistry-nya sendiri kita semua para pemain itu nggak ada formulanya sih, kayak organik. Yoi, karena kita profesional guys. Oh, baik. Kita tuh profesional. Betul. Iya. Gitu ya udah ngobrol. Karena aku yakin ntar syutingnya enak segala macem karena udah ada rasa percaya yang terbangun, udah saling nyaman satu sama lain, dan ini semua bisa di-achieve kalau kita spend time waktu bareng-bareng semuanya ngobrol, saling percaya gitu. Oke. Ini syutingnya berarti semuanya di New York ya? Ada di New York, ada di Jakarta. Oh, ada di Jakarta. Ya. Berapa lama Kak itu sampai ini nggak Sebulanan sih? lah. Sebulan ini. Total. Apa yang menarik? Maksudnya harus di sana sampai sebulan gitu ya. Apa sih ada kejadian menarik nggak atau apa yang dirasakan selama proses syuting di sana? Banyak sih kayak mengambil gambar di negara yang berbeda dengan budaya berbeda, cuaca yang berbeda, pasti itu kayak kita harus adjusting juga. Gitu. Apa aja waktu itu yang dipersiapkan sebelum ke New York? Pakaian dalam, Oke, celana panjang, sangat detail sekali. yang disiap koper, disiapin tuh. Tapi selain itu kita menyiapkan mental. Oh, oke. Mentalnya Iya, Kita mental. menyiapkan mental karena, tapi gimana ya, kayak gini, gue kalau syuting di luar negeri sama di Jakarta gitu, perbedaannya kita tuh nginep di satu hotel yang sama. Kalau di sana. Betul. Oke. Terus kita kayak stay semua tuh bareng, jadi ada kayak Kebersamaannya. kekeluargaan yang membuat kita makin erat gitu loh. Kayak nongkrong di bawah bareng. Gitu kan. Iya. Lebih bonding ya. Betul. Terus kayak Jumatan, iya. Oke. Ya kan? Betul. Kalau Kak Putri gimana? Mungkin selama di sana ada apa yang menarik atau selama proses syuting? Mungkin ini aku baru pertama kali ke New York.
Oh, Jadi ada rasa excitement yang besar banget kayak aku mau ke New York, pengen ngelihat hal-hal yang belum pernah aku lihat sebelumnya, aku lihat cuma di film-film doang. Akhirnya aku bisa merasakannya gitu. Terus makan makanan yang biasanya aku cuma lihat di sosial media gitu, yang cuma ada di Amerika, akhirnya bisa aku makan di New kulineran York, juga. kulineran Oke. gitu. Enak ya? Chipotle sih. Chipotle. Ya kayak wartegnya sana lah, Oh Bahari gitu. begitu. Oh ya, baik. Terus kendala yang lain apa ya? Cuaca kali ya. Cuaca. Cuaca dingin banget. Jadi beneran shock badannya gitu karena emang dari Jakarta yang panas banget kita pindah ke New York yang dingin banget, yang sampai kita pernah -3, -4 gitu. Jadi emang fokus juga pasti kepecah kan, fokus untuk dan itu lagi menghangatkan. syuting ya? Lagi syuting. Iya. Fokus buat ngafalin dialog, fokus untuk emosi, fokus untuk menghangatkan diri. Jadi kayak semuanya terpecah gitu. Tapi Beda. untungnya kita semua saling ngebantu satu sama lain ya. Dan gitu. kita profesional. Ya coy. Betul coy. Tapi kalau waktu apa ya, entah mungkin itu syuting atau udah nonton filmnya sendiri belum ya? Kalau para pemain udah ya? Aku udah. Udah. Ada nggak adegan yang paling disukai gitu ya? Atau yang paling memorable gitu selama Tanpa ada? spoiler. Tanpa spoiler. Adegan yang paling memorable buat gue itu adegan makan bersama. Makan bersama. Iya. Oke. Kenapa itu yang sangat memorable buat Jerome? Karena aku suka makan. Iya betul. Makan bersama Makan ya. bersama teman-teman. Iya. Enggak, karena kenapa gue suka adegan itu karena itu adegan simple sebetulnya. Tanpa spoiler itu adegan sangat simple. Kita lagi ngobrol bersama teman-teman ceritanya, kita lagi makan makanan, kita lagi berada, kita tahu nih kita semua orang Indonesia di meja ini kita lagi berada di luar negeri gitu. Ada yang lagi berkunjung, ada yang memang udah tinggal di sini. Yang mempernyatukan kita adalah makanan yang kita makan makanan Indonesia. Jadi kita lagi mengembrace culture kita bersama-sama yang cuma kita ngerti. Iya. Jadi umpama dari adegan itu, kamu ajak orang dari luar gitu, orang Amerika suruh duduk dia nggak paham. Ngerti nggak sih? Cuma ini yang kita mengerti. Maka itu adegan menurut aku spesial dan obrolannya juga sangat yang cuma kita doang yang bisa mengerti gitu. Ada di trailer kan ya? Ada. Lagi makan bareng. Iya, jadi kayak super sangat organik. Dan emang menurut aku film ini juga sangat organik gitu, sangat manusia ya. Betul. Jadi kayak bukan yang kayak gitu loh. Apa tuh? Tapi paham kan Kenapa maksud gue? manyin-manyin? Oh iya. Iya kan? Nggak yang. Tapi ini benar-benar kayak benar-benar hidup gitu. Jadi sangat merasa manusia kayak sedikit slice of life. Oh, slice of life. Kalau Kak Putri ada nggak yang paling memorable atau disukai atau yang lagi dibentak itu mungkin duduk-duduk itu mungkin atau gimana? Mungkin setelah nonton filmnya kemarin, terus ada juga sih di trailer adegannya cuma dikit doang, 3 detik kalau nggak salah gitu. Adegan di sidewalks malam-malam, Raya sama River, terus Rivernya pergi. Terus Raya ngeliatin dari belakang. Itu menurut aku scene yang kompleks. Karena di dalam satu scene kita dikasih manis awalnya, terus berujung dengan tidak manis gitu. Jadi ini beneran dan perubahan emosi dari bahagia dan langsung ke tidak bahagia itu tuh halus banget gitu. Jadi manis sekali scene itu gitu. Jadi sangat memorable itu ya kayak. Bagus itu. Iya dari. Makanya guys. Nonton 30 April 2020. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalnya secara garis besar ini kisahnya tentang romance antara si Raya dengan atau gimana? Mungkin bisa dikasih sinopsis dikit soal The Architecture of Love ini? Jadi intinya The Architecture of Love itu tentang seorang penulis yang mempunyai writer's block. Oke, lagi mandek gitu ya, nggak ada inspirasi. Dan dia lagi mencari inspirasi atau muse gitu, dan dia selalu tuh suka sama kota New York City kan. Jadi dia pergi ke New York City, terus dia cari-cari, apa nih gitu ketemu. Apa tuh? Tapi selain dari situ bukan hanya yang diceritakan di film Taul ini bukan hanya
soal dua orang ini, tapi juga ada soal keluarga. Oke. Ada soal persahabatan. Jadi menurut aku sangat bisa dinikmatin, bukan hanya tadi kamu sempat singgung di awal romansa dewasa. Menurut aku enggak. Jadi ini bisa dinikmatin semua orang, dari yang lebih tua, dari yang seumuran sama yang lebih muda, karena semua akan ngerti dan semua akan bisa merasakan apa yang Raya rasain gitu menurut aku. Oke, iya kayak apa ya namanya, sebenarnya banyak yang dibahas tapi mungkin lebih ke si apa namanya, si Raya sama si Rivernya itu. Oke. Nah, aku jadi penasaran kan? Lagi pengen nonton 30. Karena apa namanya? Tapi serius gue gak bercanda coy, gue kayak beneran deh. Misalnya lu pulang abis ini kelar nih kan, lu pulang kantor itu capek kan, apalagi tamunya bawel. Terus lu aduh gue ngapain ya, lu kalau misalnya udah tayang nanti mulai tanggal 30, lu bener-bener dengan capek kerja, ada masalah keluarga atau apa, lu nonton ini tuh kayak something refreshing. Kalau meng-quote Putri tuh kayak apa? Angin segar. Angin segar. Iya. Serius. Bener. Beneran deh. Gue juga pas ini kayak wah ini bakal something to look forward to. Iya. Harus nonton sama pacar nggak sih kayak gitu? Enggak juga, sama siapa aja. Sama siapa aja ya. Tapi kalau yang punya pacar boleh aja kan ya. Kalau bisa jangan sama mantan. Kenapa? Ntar ribet. Oh, baik. Pernah ya nonton sama mantan? Ribet. Jadinya ribet. Oke. Ya. Nah, pernah apa namanya? Kalau misalnya aku kan sebenarnya juga belum baca bukunya. Tapi udah nonton trailer, udah baca-baca gitu ya. Soal kayaknya ada persinggahan cinta di antara mereka berdua gitu ya. Nah, aku pengen tanya. Ini pertanyaannya agak deg-degan nih aku nanyanya. Pernah nggak sih udah nyaman sama orang tapi ternyata cuma jadi persinggahan aja? Seperti yang dirasakan. Pernah. Kayak kita semua pernah ya. Iya pastilah. Persinggahan cinta. Iya. Persinggahan doang gitu. Kayak yang tadi kita pas baru ketemu kan ada. Ternyata interview. Ya kan? Iya bener. Apalagi Jerome kayaknya persinggahan cintanya sudah banyak sekali. So tau. Persinggahan cinta nggak tuh? Persinggahan cinta. So tau enggak lah. Enggak, Namanya juga hidup. Iya, nggak apa-apa. Iya benar. Namanya juga saya hanya bertanya. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Betul, namanya juga interview. Tapi siapa tahu nanti abis ini di komen udah banyak persinggahan cinta kamu yang nanti komen. Iyalah. Kan? Iya benar. Serah orang mau komen apa. Oke, tapi Yang penting tadi tanggal 30. tapi tadi aku penasaran, tadi kan ada kalau di penulis ada masa di mana tidak ada inspirasi gitu. Apa tadi bahasa kamu? Writer's block. Writer's block. Kalau aktor ada nggak? Di depan tuh pasti banyak orang nih. Iya benar, writer's block. Kota gue harus tulis 7 lagi gitu kan. Itu writer's block. Iya benar-benar. Kalau aktor ada nggak writer's blocknya? Kira-kira. Pastilah ya. Kok senyum-senyum Apa sih? sih? Lucu nih orangnya kalau ngelucu. Pasti ada. Gue sempat juga ngerasain kayak aduh gitu. Lagi bener-bener Mandek nih gitu, kayak gimana ya gitu. Tapi ya gue cari inspirasi betul. biasanya ngapain kalau aktor nyari inspirasi? Setiap orang berbeda-beda ya. Tapi kalau buat Jerome? gue kayak jalan kaki. Jalan kaki. Jalan, lihat-lihat, duduk. Lihat, duduk. Gitu. Buat gue lebih mudah kan dibanding buat Putri, karena gue skuter. Skuter. Selebriti kurang terkenal. Kurang terkenal. Wah. Kalau dia jalan, Pak, aduh susah. Jadi gue masa kayak masa kamu jalan gak ada yang kenal jalan, kamu? kalau gue jalan di Jakarta Raya tiba-tiba dipanggilnya Koko. Koko. Jadi kayak bisa nyaru gitu loh. Menarik. Gak ada yang minta foto. Koko. Jarang. Masa gak ada yang minta foto? Jarang. Ya ampun. Tapi itu sebuah blessing cuy. Oh iya, Betul, ya. bisa nyaman berjalan di luar Yoi. di tempat publik gitu ya. Tanpa harus keluar negeri. Iya, betul. Emang ada yang harus keluar negeri? Maksudnya? Maksudnya ada artis yang harus keluar negeri dulu biar bisa jalan kaki. Banyak lah cuy. Oh iya. Ya nggak sih? Gitu gak sih? Jalan kaki gitu kan. Pasti kayak Kamu tadi kayak Iyain aja. kayaknya Ayu Ting Ting jalan kaki nggak bisa deh. oh iya. Oh, iya, Masih benar. banyak yang minta foto. Raffi Oh, Ahmad iya. gitu Iya nggak kan? bisa. Nggak bisa. Benar. Minta foto gitu. Mm. Kalau Kak Putri ada nggak writer's block-nya sebagai aktor? Biasanya ngapain? Kalau aku Apa? apa ya? Maksudnya selama proses syuting atau
Gimana? Iya, mungkin lagi syuting atau memang lagi In general. iya nggak mau terima dulu gitu, misalnya lagi oke. nggak gitu. Ada nggak masanya? Ini sebenarnya lagi aku rasain sekarang, Oh. gitu. Jadi waktu kemarin tahun lalu itu beneran syuting banget, gitu. Nggak ada waktu buat keluarga, nggak ada waktu buat sendiri gitu. Terus akhirnya kemarin waktu syuting itu udah berasa banget karena contohnya biasanya setiap callingan pagi bangun tidur ngelihat scene apa aja yang dikerjain hari ini tuh biasanya semangat. Oke, scene ini hari ini aku akan mengerjakan sebaik mungkin gitu. Tapi kemarin waktu di Jogja, gue pas baca call sheet gue kayak syuting nih hari ini. Ya udah deh gitu. Akhirnya gue ngerasa kayaknya aku udah overwhelmed sama semuanya gitu. Akhirnya aku memutuskan aku mau break dulu sebentar. Kayaknya terlalu capek mungkin iya. Ngerasa nggak ada waktu buat diri sendiri, akhirnya ngerasa suntuk semuanya gitu. Akhirnya udah aku narik diri dulu. Ntar kalau udah siap lagi, udah ada rasa kangennya lagi buat balik, baru aku balik lagi. Gitu. Oh, makanya kemarin sempat berapa lama Kak nggak syuting? Kemarin waktu shoot yang mana? Yang melahirkan. Iya. Yang melahirkan tuh karena melahirkan 2 tahun, aku nggak syuting. Terus semenjak itu sampai kemarin syuting di Jogja itu nonstop aku syuting. Gitu, jadi udah berasa capeknya, draining banget sama semuanya. Akhirnya kayak emang harus tahu istirahat dulu gitu. Ini berarti abis ini udah mau istirahat dulu atau gimana? Istirahat dulu, mungkin setahun dulu. Serius loh? Gokil. Promo dulu lah, promo dulu film-film yang akan tayang tahun ini. Gitu. Iya. Walaupun kayaknya tawaran sudah banyak sekali gitu ya Kak? Oh enggak juga ya? Bun. Handphone sampai 4. Oh serius Kak? Iya. Masuk semua tawarannya. Oh iya, aduh gimana ya nih fans-fansnya Putri Marino kayaknya akan sedih kali ya. Tapi nggak apa-apa, tahun ini ada. Kan banyak yang keluar nanti. Oh iya benar ya. Apalagi yang tanggal 30. Iya betul sekali. Udah lagi itu. Aduh, maaf deh. Rindu dengan Putri. Kita ketemu dimulai tanggal 30 April. Ya kan? Iya. Oke, nah aku pengen tahu ini kan karena tadi kisah ini udah dari buku dan udah punya pembaca, udah punya fanbase. Udah fanbase gitu ya. Untuk para pemain sendiri ada nggak ekspektasi apa nih yang akan kalian maksudnya harapan kalian terhadap para penontonnya nanti? Mungkin pasti nanti akan ada pembacanya juga kali ya yang nonton gitu. Pasti. Itu gimana? Apa aja sih harapan kalian untuk para penonton nanti gitu? Respon-respon seperti apa ya nanti? Kalau dari aku sih kita nggak, ini selalu terjadi sama adaptasi buku. Kita nggak bisa selalu menyenangkan setiap pembaca. Karena kalau kamu baca buku The Architecture of Love, aku baca buku The Architecture of Love, dia baca buku, pasti interpretasi kita terhadap Raya itu berbeda. Nggak mungkin sama, ya kan? Iya. Karena itu tulisan, gitu loh. Membayangkannya pasti berbeda, mukanya berbeda, gini. Kalau dari aku, selama aku udah bisa sudah sepakat dengan diri aku sendiri bahwa Aga tuh seperti ini, dan sutradara juga sudah sepakat bahwa Aga seperti ini, penulis juga udah sepakat, produser udah sepakat, udah cukup. Jadi nanti sisanya tinggal penonton menikmati aja apa yang kita bersama-sama bayangkan, ini yang kamu lihat, gitu. Dan yang aku harapin dari mereka cuma satu aja, semoga kamu bisa merasakan apa yang udah kita beri rasanya dan terhibur udah. Gitu aja sih. Wah. Kalau Kak Putri gimana Kak? Mungkin sebagai pembaca dan juga pemain gitu ya. Iya lu, membaca juga lu ya. Iya. Kalau gue kan buta huruf. Oke, tapi nggak apa-apa sih ya. Kayaknya sih. Iya, deg-degan karena aku di situ beneran menempatkan diri sebagai pembaca sebenarnya. Gitu yang penasaran melihat Raya sama River aku yang aku baca selama ini akhirnya bisa aku lihat nih gitu. Terus akhirnya aku nonton, aku lihat, aku langsung ini filmnya hangat sekali gitu. Terus akhirnya bahagia juga karena gila River sama Raya aku. Akhirnya menjadi nyata, aku bisa ngeliat kalian nih yang awalnya cuma di kepala aku, sekarang aku bisa ngeliat sosok kalian gitu. Sebenarnya deg-degan juga di situ sih gitu. Kalau buat ekspektasi nanti orang-orang yang nonton sih sebenarnya aku nggak mau berekspektasi banyak ya gitu.
yang penting kita semua yang ada di film ini udah memberikan yang terbaik. Filmnya mungkin masih banyak kurangnya, tapi semoga bisa memberikan kesan yang baik lah, kesan yang indah nanti buat ditonton gitu. Kayak yang tadi aku bilang, film ini bagaikan angin segar gitu di perfilman Indonesia. Karena udah lama banget kita nggak dapat genre film kayak begini gitu kan. Terus ya udah, semoga filmnya disukain. Semoga kamu suka ya. Nonton lu tinggal gitu. Iya, siap. Nonton bareng kita. Apa namanya? Aku tadi sempat ini Kak Ika Natasha sendiri terlibat dalam penulisan di filmnya kan ya? Iya, di terlibat. skripnya. Jadi mungkin lebih tenang kali ya Kak ya? Karena mungkin apa gimana? Lebih ini nggak sih karena si penulis bukunya benar-benar terlibat gitu, jadi lebih percaya diri sama ininya? Enggak juga ya? Maaf. Ya itu maksudnya sesimpel logikanya tuh simpel ya, itu job desk dia, job desk kita ini. Iya, betul. Kayak mau siapa yang ini kita nggak. Iya. Pokoknya udah dapet kerja karena kita apa? Profesional. Iya, oke. Nah terakhir, kenapa harus nonton Taol? Mungkin itu. Coba, kayaknya banyak sekali nih yang dipikirkan. Iya. Harus nonton Taol tadi yang kita ngomongin semua. Kenapa harus nonton Taol? Karena kalau kalian nggak nonton, kalian akan mendapatkan mimpi buruk selama 1 bulan. Wah, jing. Tapi ya, apa namanya? Nggak bercanda. Nonton dong yang main Putri Marino, masa nggak nonton? Jerome Kurnia, masa nggak nonton? Nggak. Kenapa harus nonton gitu ya? Taol? Karena aku rasa di cuaca climate sekarang, kita lagi perlu sesuatu seperti The Architecture of Love. Angin segar tadi. Angin ya? segar. Iya. Panas, gerah kayak gitu ya Kak? Lagi gerah nih. Kenapa? Gerah. Lu Karena beneran gerah, abis nonton Taol iya, gitu nonton ya. Taol. Ntar kita bikinnya kayak gitu ya Kak? Ya. Kenapa gerah nonton Taol gitu ya? Iya, gitu. Iya. Oke, terima kasih Yeay. untuk Jerome dan Kak Putri yang sudah ngobrol-ngobrol Terima kasih ya. untuk filmnya. Nah, Betul. sekarang sebelum kita mengakhiri, kita mau main games dulu. Langsung ya. Iya dong. Games adu fokus. Langsung. Namanya Games Adu Fokus. Jadi ini kita akan kasih potongan screenshot dari trailernya, trailer filmnya. Nanti akan ada pertanyaan random. Oke. Jadi nanti dikasih lihat cuman sekitar 3-5 detik gitu ya Kak. Habis Oke. itu baru udah. Oke, siap? Oke. Gambar pertama. Oke. Next. Oke. Apa warna tas Nicholas pada foto tersebut? Ya. Apa jawabnya? Coklat. Coklat. Gue juga coklat. Kak Putri apa? Ingat nggak? Dipakai terus loh itu Biru, kayaknya sama. biru navy. Iya, biru navy ya kayaknya. Yang mana nih? Biru navy? Iya. Biru navy. Yes! Kamu kenapa gampang berpaling? Soalnya aku sangat percaya dengan dia. Siap. Kayak gitulah kira-kira ya pertanyaannya. Oh, oke. Kita harus fokus Iya, memang harus fokus. Oke, next. Gambar kedua. Waduh. Apa warna kapal pesiar pada foto tersebut? Putih. Warna-warni, Jo. Putih deh. Kapal pesiar. Putih, Emang putih. ada kapal pesiar? Putih. Tuh. Oh, wow, fokus sekali Itu ya. bukan kapal sih, itu yak. Iya. Enggak, tadi aku kira itu kayak background laptop gitu, bukan? Oh, Emang beneran itu ya? New Bener York. kok. Oke, 1, Anjing nih 2, jangan-jangan. 3, 4, pasti 5. ada berapa anjing? Berapa? Nah, Ketebak. Ada berapa? 4. 4, Kak Putri? Ikut aja deh. 4. Yang bener? 4. Aduh, tolong dong ini pertanyaannya. Oke, 1, 2. Oke. Apa warna lampu yang di tas meja pada foto? Di atas, maaf. Orange. Pada foto tersebut di atas meja foto. Apa Ini di warna rumah lain? kamu nih kayaknya nih Jer. Rumahnya Angga Orange, nih. orange. Benar orange? Iya. Kuning. Oh, Orang yang di Jauh ya. jauh Iya, ya, iya, gila luar kali. biasa. Oke, lagi. Nah lo apa nih? Nah, Ayo, ini banyak lo, nih lo, objeknya lo, nih. lo, lo, lo. Berapa jumlah pisau di atas meja pada foto tersebut? Ya 3 lah. 3 ya. Terus gue 1 deh. 1, 3, 1. Jawabannya adalah 5. Gila kali. Banyak juga.
Ya gue harus savant dulu biar ngerti. Oke. Oh, Omar ini. salaman pakai tangan apa? Gitu. Berapa jumlah topeng pada foto tersebut? Dua. Dua cuy, Dua ya. Dua tadi. 3. Itu rambut. Oh, ada, enggak di belakang rambut ada topeng. Oh iya bener. Putih. Kamu kok emosi? Sabar. Enggak, emang gini aja cara ngomongnya. Oke, lagi ya. 1, oke, ini apa warna lampu lalu lintas yang sedang menyala pada foto tersebut? Aduh, itu lampu 50-50 hijau apa lampu? Hijau lah. Merah lah. Merah apa hijau? Merah aja. Kalau Kak Putri merah, Hijau. hijau. Yang benar adalah hijau. Harusnya aku ngikut kamu ya. Iya. Oke. Terakhir, Wow. kapan film tersebut tayang? Bareng-bareng. 1, Nah, ini dia nih. Ini pasti bener nih. 1, 2, 3. Gini dong. Oke, 1, 2, 3. 30 April 2024. Di bioskop kesayangan kalian semua. Iya, oke, terima kasih untuk Jerome dan Kak Putri. Terima kasih banyak. Semoga filmnya sukses, Amin. nanti banyak ditonton, disukain sama masyarakat Indonesia. Dan terima kasih juga buat sahabat Kompas.com yang udah menyaksikan acara ini. Terus tontonin Hype Talk ya di YouTube-nya Kompas.com. Dan selamat ketemu lagi, maaf ya. Sampai ketemu lagi. Dan maju terus perfilman Indonesia.